Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk sio monyet. Kita ganti dengan sio kera ya, supaya nggak ada yang tersinggung ya. Sio kera di tahun ular kayu 2025 nanti, di tanggal 29 Januari ada pergantian sio. Imlek tahun 2025 jatuh pada tanggal 29, sehingga kalian yang punya baby nih, sebelum, kalau lahirnya sebelum Imlek masih masuk tahun naga ya. Tapi kalau udah tanggal 29 ke atas 2025, baby kalian adalah sio ular kayu. Gitu ya teman-teman ya. Kok kayu lagi sih Mbah? Iya, kalau elemen di sio itu tiap 2 tahun 2 tahun. Jadi kalian yang lahir di tahun yang angka terakhirnya 0 dan 1 itu elemennya pasti logam. Sio apapun kalian elemennya logam. Kalau lahir tahun di akhir angkanya 2 dan 3, elemen kalian air. 4 dan 5 kayak sekarang nih 2024 naga kayu, 2025 ular kayu. Walaupun sionya beda tapi elemennya tetap kayu. Nanti kalau lahirnya tahun angka lahir kalian 6 dan 7, di belakang, paling belakang itu adalah elemen api. Sedangkan kalau elemen kalian lahir di tahun yang angka terakhirnya 8 dan 9 adalah elemen bumi. Jadi sekarang ini naga kayu, 2025 ular kayu. Begitu ya, berbeda dengan zodiak yang kalau Leo ya pasti elemennya api. Kalau Sagittarius elemennya api, Taurus pasti elemennya tanah, kayak gitu ya. Kita lanjutkan sio kera, kehidupan sio kera di tahun 2025, khususnya di tahun ular kayu, tahun pertumbuhan yang kedua nih ya, tahun pertumbuhan yang kedua. Naga kayu pertumbuhan yang pertama, ular kayu pertumbuhan yang kedua. Sio kera, banyak kejadian yang akan kalian dapatkan. Pasti dong, sepanjang tahun pasti banyak banget kejadian yang akan terjadi. Sio kera itu dikenal cerdik, pandai, lincah ya, mempunyai karakter yang sangat menarik, cerdas, pinter memecahkan masalah, memiliki ide-ide yang kreatif dan brilian. Makanya di tahun naga kayu ini banyak sio monyet yang berhasil, banyak sio kera yang bisa mencapai impian-impiannya. Nih, karena kiat sukses di tahun naga kayu, mungkin teman-teman masih ingat kan kalau nonton videonya Mbah Toto yang lalu, yaitu kreatif, semangat, dan mempunyai perencanaan yang bagus, planning. Kreatif sio kera punya banget, semangat full ya sio kera ya. Hanya planning, rencana yang kadang-kadang masih jangka pendek doang, jangka panjangnya nggak ada. Dan di tahun ular kayu ini, kreativitas, semangat, dan planning itu sudah harus mengakar, sudah harus menjadi dasar, menjadi keniscayaan yang harus kalian lakukan. Ada tambahan lagi nih kiat suksesnya, yaitu kalian harus lebih cepat lagi, lebih cermat lagi. Ya, ini yang sio kera punya kecepatan, kecermatan yang kadang masih ceroboh ya sio kera ya. Jadi ini yang harus diperbaiki. Dan yang ketiga adalah realistis. Itu ya sio kera ya. Bagaimana kalian menghadapi sio kera di tahun ular kayu? Sepertinya nggak akan mengalami kesulitan yang berarti ya, karena kalian memang lincah, kecepatan kalian punya, realistis kalian punya, hanya cermat yang perlu kalian perbaiki. Kemudian rasa humor, jiwa sosial kalian yang tinggi, senang bertemu dengan orang, kalian adalah teman yang baik, dan keingintahuan kalian yang besar. Para sio kera tuh biasanya pengen tahu aja ya, penasarannya tinggi.
itu akan membantu kalian mempermudah pencapaian-pencapaian di tahun ular kayu nanti. Itu ya, mempunyai dasar yang sudah komplit. Sio kera di tahun naga ini banyak yang mendapatkan keuntungan atau rezeki yang nggak terduga ya. Uang tiba-tiba datang nggak terduga. Tapi banyak pula yang kena tipu ya. Diutang nggak dibayar-bayar, duitnya dicolong orang, itu masih banyak karena ketidakcermatan kalian. Jadi diperbaiki nih. Makanya di tahun ular kayu, cermat menjadi kiat sukses yang paling harus kalian perhatikan ya. Jangan mudah percaya sama orang. Selihai-lihainya kalian para sio monyet, selihai-lihainya kalian, sehati-hatinya kalian, harus lebih hati-hati lagi gitu ya. Sio kera nih, karena tampak nih ada Ten of Swords di sini, memang akan terjadi pengeluaran yang gede. Semoga ini pengeluaran yang berguna, misalnya beli mobil, beli rumah, pernikahan, nikahin anak kayak gitu ya. Semoga bukan pengeluaran yang mubazir. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Intinya apa? Mengatur keuangan yang baik, merencanakan pengeluaran itu jauh hari. Kalau orang bilang itu bikin budgeting, yang membuat budget sehingga kalau pengeluarannya terlalu gede yang nggak ada di catatan, langsung no, tolak, coret, dipikir berulang-ulang. Kemudian banyak yang akan kalian menangkan dalam peristiwa harta gono gini. Mungkin rumah kalian dicolong orang, tanah kalian diserobot. Kalian akan banyak mendapatkan hasil-hasil yang seperti itu. Tapi tetap berhati-hati. Jadi kalau ada investasi tanah atau kalian berurusan dengan harta warisan, benar-benar kalian harus berhati-hati, nggak boleh ceroboh gitu ya. Kecerobohan adalah musuh utama bagi para sio kera, karena itu riskan dan kalian memang karena sifat yang kadang-kadang impulsif, terburu-buru, itu yang menyebabkan kalian mudah ditipu. Di kehidupan secara umum kalian akan sangat bersemangat dan ide-ide kreatif kalian benar-benar akan muncul di tahun ular kayu ini. Tahun pertumbuhan kedua, semoga kalian para sio kera bisa naik tinggi banget gitu ya. Kita lihat rezeki kalian secara khusus ya. Bagaimana rezeki? Rezeki mantap banget ya, sio kera nih, The Emperor. Di sini Three of Pentacle. Secara duit kalian nggak akan kesulitan, tetapi sekali lagi hati-hati pengeluaran yang nggak terduga atau orang-orang yang berhutang. Di tahun ular kayu memang nggak bijaksana untuk memberi hutang terlalu besar. Kalau itu memang kalian anggap duit hilang, yang minjem sahabat, temen atau saudara, ya udah cincai lah ya. Tapi kalau itu berhubungan dengan bisnis atau orang yang belum layak untuk ditolong, jangan, karena akan banyak yang nggak bayar. Kemudian kita sebelum masuk ke rezeki secara duit, kita ke kesehatan dulu ya. Sio kera pada dasarnya kalian memang akan bugar. Jarang ya sio kera yang sakit keras gitu, jarang. Paling-paling ya batuk pilek itu yang sering ya. Batuk pilek itu yang sering terjadi. Jadi hati-hati tenggorokan dan hidung ya para sio kera. Terus kemudian sakit punggung pinggang. Nah itu akibat makan makanan yang terlalu enak terus menerus gitu ya. Saatnya kalian memperhatikan tubuh, berterima kasih pada tubuh dengan tindakan yang justru nggak memberatkan tubuh dong ya. Jangan mengenakkan lidah tapi terus mengorbankan tubuhmu. Lidah pengen yang enak-enak terus sedangkan tubuhmu menolak. Tanda-tandanya pinggang sakit, punggung sakit, kaki teol ya. Teol itu apa mbak? Teol itu sakit itu kalau buat jalan itu nyeri-nyeri ya. Nah itu
kalian harus perhatikan tubuh memberikan tanda-tanda kalian harus berhenti makan enak, kolesterol ya. Kolesterol mbah, nah itu. Kenali tubuhmu seperti itu ya. Berterima kasihlah pada tubuhmu yang udah melayani ambisimu, keinginanmu selama berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun ya tepatnya ya. Paling yang banyak nonton 20 tahun ke atas nih. Itu ya. Jadi kendalikan makananmu. Secara rezeki gimana untuk keuangan nih? Three of Pentacle meningkat lagi dan meningkat lagi. Secara keuangan sangat stabil. Kalian bisa dibilang bukan sangat stabil lagi ya. Tumbuhnya di tahun ular nanti naik sangat tinggi dibandingkan tahun naga. Tahun naga tuh udah banyak banget ya penghasilan kalian. Rezeki yang nggak terduganya juga banyak. Walaupun kadang yang sesuatu ada investasi yang masih macet, tetapi akan meledak nih di tahun naga. Untuk itulah banyak yang merongrong kalian. Mau pinjem duit, mau ngajak investasi, mau nipu. Jadi perhatikan investasi, jangan sampai ke investasi yang bodong. Apalagi kalau mereka menawarkan investasi di atas 20%, itu kalian harus red flag, hati-hati. Bukan refleks ya, red flag, bendera merah tanda bahaya ya. Kalau udah di atas 10% per bulan itu udah bahaya banget. 10% ada udah riskan ya untuk sebuah bisnis atau investasi ya. Itu langsung kalian sinyal keras untuk memperhatikan bobot, bebet, bibit. Bukan cari jodoh mbah ya, tapi perhatikan tuh bobot, bebet, bibit partner kerja kalian. Yang mau ngutang bobot, bebet, bibitnya gimana? Yang mau ngajak kerjasama bobot, bebet, bibitnya gimana? Kita lihat karir kalian ya para Syukera ya. Kalau dilihat di sini sih Kak, kalau untuk lihat rezeki ya, ini The Emperor ini karir yang kokoh banget, yang kuat banget ya. Kita lihat karirnya. Tuh kan lumayan ya karirnya ya. Nah, lumayan lah, ada peningkatan, paling tidak ada tanda-tanda untuk kalian bisa naik tinggi, naik jabatan, naik usaha kalian. Kalau kalian pengusaha ya, ada angin segar yang akan membawa kalian menuju usaha yang lebih baik. Ada yang mau menanamkan modal atau membantu memberikan referensi klien yang bagus, klien yang bonafit, kayak gitu ya. Di dalam usaha saat inilah kalian, di tahun pertumbuhan inilah justru Syukera memiliki kesempatan untuk membuka cabang, membuka ruko baru, membuka usaha baru, diversifikasi produk, atau ide-ide kalian bermunculan disaring yang bagus ya. Syukera pergunakan intuisi kalian. Banyak peluang yang datang, Syukera memang piawai untuk mengambil sebuah peluang. Banyak peluang yang datang dan kalian dengan tekad dan semangat yang luar biasa, banyak kalian yang berhasil untuk memberikan mewujudkan cita-cita kalian. Tapi tetap harus hati-hati dan ingat 3C ya. Dalam bisnis harus diingat tuh 3C. Cuan, cengli, cincai ya, kayak gitu ya. Harus untung, iya dong, harus untung dong. Tapi ya harus cengli, harus gentleman. Kalau ada bagian orang lain ya dikasih, komisi orang lain kasih, bonus orang lain kasih yang sesuai. Dan kalau ada sedikit-sedikit kurang atau beda hari ya cincai lah ya. Karena Syukera tuh kalau masalah duit cenderung kaku ya. Kadang-kadang kalau ada orang udah janji, aku beli barang nih bayarnya seminggu, telat sehari udah muring-muringan ya. Seperti itu ya, cincai lah beda sehari atau kurang-kurang dikit. Dia 1 juta kurang 1.000 ya udahlah cincai lah ya, kayak gitu. Tapi yang perlu diperhatikan juga di dalam bisnis Syukera, satu, nggak boleh takut rugi.
Dikala kita berbisnis, kita harus punya umpannya. Nah, kalau kita mau mancing ikan yang bagus, pasti harus pakai umpan yang bagus pula. Bukan umpan yang kita inginkan, tapi umpan yang mereka inginkan. Ya, kadang-kadang harus keluar modal dulu gitu ya. Jangan takut rugi. Yang kedua, jangan takut untung. Kalau saatnya untung besar, ya udah ambil. Keuntungan sebesar apapun ambil. Nggak kasihan Mbah. Kalau kasihan beri dia diskon atau beri dia bonus. Lebih baik memberikan bonus daripada kalian menurunkan harga. Kayak gitu ya. Ambil cuan segede-gedenya, kasih dia bonus akhir tahun, kasih dia bonus ulang tahun. Seperti itu ya. Dan yang ketiga tuh, ini masih berkaitan tuh dengan Cheng-Li tadi, yaitu jangan takut untuk berbagi. Itu yang prinsip bisnis yang utama. Itu yang pertama, jangan takut rugi. Kedua, jangan takut untung. Yang ketiga, jangan takut untuk berbagi. Berbagi apa Mbah? Ya komisi tadi ya, gentleman gitu ya. Cheng-Li kalau udah ngomong mau kasih komisi, ya kasih yang bener-bener. Kalau mau bilang mau kasih bonus 2%, ya udah kasih seperti apa yang kalian kasih sudah janjikan atau yang sudah di agreement-kan ya. Itu yang akan menjadi kekuatan Shio Kera di tahun ular. Karena tahun ular itu akan banyak yang bulet ya. Banyak yang ruwet. Jadi kalau kalian nggak Cheng-Li, nanti akan ditinggalkan oleh partner kalian gitu ya para Shio Kera. Kita masuk ke masalah asmara. Asmara bagaimana Mbah? Nggak kelihatan ya di situ, tadi belum nampak ya. Di show yang lain kemarin udah nampak di kehidupan ya. Nampaknya asmara kalian para Shio Kera naik turun ya. Sejak tahun naga ada naik turun ya, on off ya. Ada yang dingin, ada yang menghangat. Ternyata masih berlanjut nih ya, berlanjut sampai di tahun naga ya. Jadi hati-hati para Shio Kera, karena masuk ciong kecil ya Shio Kera ya. 1, 2, 3 ya, masuk ciong kecil. Jadi berhati-hati. Ya istilahnya nggak perlu ditakuti sih, tetapi perlu dibawa ke hati-hatian. Karena ciongnya ciong rumah tangga nih di Shio Kera. Jadi perbanyak komunikasi dengan pasangan kalian. Nggak boleh mau menang sendiri. Istilahnya sih ya, apapun diomongin jangan disimpan di hati, terus jangan terlalu memaksa kayak gitu ya. Tepati janji kalian. On off sih kadang-kadang menghangat banget, cuman jangan khawatir juga ya. Karena ada The Magician dan The Sun nih. Ada pandangan atau harapan-harapan yang akan kalian capai bersama, akan kalian dapatkan bersama, terutama kalian yang sudah menikah atau yang sudah bertunangan, berpacaran ya, akan dapat mewujudkan hal yang bagus untuk kalian berdua. Terus untuk yang single dan single parent gimana Mbah? Single dan single parent banyak mendapatkan kesempatan dan peluang untuk bertemu orang-orang yang tepat. Orang-orang yang spesial, nggak terduga-duga ya. Ini seperti keberuntungan kalian para Shio Kera di tahun naga ini ya. Di tahun naga juga banyak yang ketemu orang-orang yang nggak terduga ya para Shio Kera ya. Kemudian beberapa kalian ada yang balikan nih, CLBK ya. Kalau orang Jawa bilang teklek cemplung kalen ya. Timbang golek luhung balen. Udah tahu karakternya seperti apa, tinggal memperbaiki. Permasalahan dan gesekan di dalam sebuah interaksi itu menjadi sebuah keniscayaan ya. Nggak ada yang sebuah gesekan nggak menimbulkan panas ya. Jadi
Ya seperti kalian kalau berinteraksi ngobrol dengan pasangan gini-gini, tangan aja bisa panas. Nah itu yang terjadi. Jadi pesan semestanya ya udah maklumi aja, your commitment being test nih. Pesan semestanya nih, komitmen kalian lagi diuji. Jadi kalian yang single dan single parent, kalau yang udah punya gebetan, segera diaminkan, segera di celebrate, segera bener-bener official gitu ya. Bahasa Gen-Z-nya ya, official ki apa mbah? Dikarno, dinyatakan gitu ya. Ya udah pacaran gitu. Yang pacaran segera menikah. Itu komitmen diperkuat, jangan sampai mendua, apalagi menikah ya. Terus Sio Kera, kalian udah cukup bagus menjalani kehidupan di tahun naga ini. Kesabaran kalian pun udah bertambah banyak ya, diuji di tahun naga. Di tahun ular nampaknya kalian nggak akan gagap untuk menanggapi atau menanggapi ya perubahan-perubahan yang cepat. Di tahun pertumbuhan memang segalanya berubah. Dan itu memang kalian punya, beda dengan Sio Baby, Sio Kerbau yang enggan terhadap perubahan ya, males terhadap perubahan, nggak suka terhadap perubahan ya. Sio Baby, Sio Kerbau, Sio Kera itu tanggap banget terhadap perubahan dengan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dan menempatkan diri sangat baik. Itu yang membuat kalian nggak gagap lagi. Kalian cukup bagus dan benar-benar udah dekat dengan tujuan dan impian yang sudah kalian harapkan. Jadi tinggal gaspol aja ya Sio Kera. Maka kalian bisa menjalani kehidupan di tahun ular nanti dengan sangat bahagia. Salam sahabat Tutu.